Oke, baik kita lanjutkan. Kita bahas mengenai innate immunity atau imunitas bawaan ya. Oke, imunitas bawaan itu ada tiga, imunitas individual, imunitas rasial, imunitas spesies. Oke, imunitas individual itu apa? Dia berbeda walaupun spesiesnya sama, sama-sama manusianya ya. Misalnya pada kembar ya, kembar homozigot. Jadi kembar homozigot ini lebih rentan terhadap tuberkulosis daripada kembar heterozigot. Jadi kalau dalam kembar pun ada yang lebih rentan, ada yang lebih lebih kebal gitu ya. Jadi bawaannya ya tergantung genetik tadi ya, tergantung dari genetik. Jadi genetiknya bisa jadi berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Kemudian imunitas racial immunity. Nah, contohnya adalah pada ras yang punya sel darah merah bulan sabit ya. Sel darah merah itu kan normalnya kan bentuknya sferik ya, bulat terus agak agak apa namanya? Agak lengkung di tengahnya. Nah, tapi ada ras tertentu yang mempunyai bentuk sel darah merah yang sickle cell atau sel bulan sabit. Nah, dia memang rentan terjadi anemia bulan sabit atau sickle cell anemia, namun pada ras ini yaitu ras Mediterania, nah dia lebih kebal ya, lebih kebal terhadap infeksi malaria Plasmodium falciparum. Jadi ini ya tergantung genetik ya, bentuk sel darahnya beda sehingga beda dengan yang lain sehingga lebih kebal terhadap infeksi dari malaria Plasmodium falciparum. Ya karena apa? Ya keabnormalitasnya itu yang bikin dia lebih kebal karena kan malaria kan menginfeksi pada sel darah merah bentuknya yang normal. Kemudian spesies immunity, imunitas spesies. Nah, imunitas spesies ini berbeda-beda tiap spesies ya. Misalnya chicken ini lebih resisten atau kebal terhadap bakteri antrak gitu, Bacillus anthracis. Kemudian rats, tikus itu lebih kebal terhadap bakteri Corynebacterium diphtheria. Kemudian dibandingkan dengan human orang ya, jadi chicken itu kalau dikasih bakteri antraks itu terinfeksi antraks itu lebih kebal daripada manusia. Kalau rats itu cenderung lebih kebal daripada difteri daripada manusia. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari imunitas bawaan? Yang pertama, umur ya. Semakin muda umurnya, maka semakin imun sistemnya dia immature ya, belum matang gitu ya. Kalau semakin tua, nah imunitasnya ya waning, dia melemah gitu ya. Yang optimal ya mana? Yang nggak tua banget, yang nggak muda banget gitu ya. Jadi perkembangan sistem imun itu lebih bagus di yang dewasa, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. Karena orang yang terlalu tua itu rentan menderita penyakit daripada orang yang lebih muda, misalnya pada penyakit pneumonia. Kemudian yang kedua adalah status nutrisi. Nah, status nutrisi ini di mana kalau orang kekurangan protein dan kalori, jadi malnutrisi protein dan kalori, aktivitas neutrofilnya turun, kemudian respon interferonnya turun, sehingga dia akan mudah terkena infeksi. Kemudian kalau pada orang yang kekurangan vitamin A, vitamin C, dan folic acid, nah itu juga lebih rentan terkena infeksi. Kemudian yang ketiga adalah level hormonal ya. Nah, individu dengan gangguan hormonal seperti DM, hypothyroidism, kemudian adrenal dysfunction, nah ini lebih rentan terkena infeksi Staphylococcus, Streptococcus, Candidiasis, dan lain-lain. Nah, ada 4 tipe barrier dari imunitas dapatan ya, defensive barrier. Yang pertama adalah anatomic barrier, yang kedua physiologic barrier, kemudian fagositosis, yang keempat adalah respon inflamasi. Nah, yang pertama adalah anatomic barrier. Anatomic barrier ini ya yang terlihat oleh mata ya, benteng lah kesannya. Kalau istana atau negara itu ada benteng yang membatasi yang paling luar. Nah,
Kalau di manusia apa? Include skin and mucous membrane. Jadi kulit sama membran mukus ya, membran mukus. Jadi tubuh kita itu ada kulitnya kan, sejak lahir kan kita diciptakan ada kulitnya. Nah, kulit itu sebagai benteng pertama ketika kita terserang bakteri, virus atau jamur atau parasit gitu ya. Sebelum masuk ke pembuluh darah. Nah, kulit itu dia mensekresi sebum, cairan minyak yang pH-nya dia 3-5. Nah, pH 3-5 ini bakteri nggak suka. Jadi memang ini bentuk perlindungan. Kemudian cairan saliva, tears, and mucous secretion ini tend to wash away. Jadi membersihkan ya, wash away mikroorganisme yang nempel di salah satu tubuh kita. Misalnya nih kalian motoran gitu ya, naik motor di jalan, tiba-tiba ada bakteri nggak kelihatan kan ya, ada bakteri bersama debu masuk ke mata. Tiba-tiba kalian kelilipan, kemudian air matanya keluar. Nah, air mata tears kalian itu yang wash away, membersihkan atau mencuci keluar itu bakteri agar dia keluar. Kemudian saliva, air liur juga, kemudian mukus juga, mucous secretion. Nah, mucous secretion itu ada di saluran nafas kalian ya, saluran nafas kalian di mana dia dapat melindungi kita dari mikroba yang dia mau nempel di saluran nafas. Nah, mukus itu kan cairan sangat viscous fluid, jadi sangat kental yang diskresi di sel epitel di membran yang dia dapat menjebak entraps ya, mengintraps kuman yang nempel gitu ya, kuman yang menginvasi istilahnya. Nah, ketika kalian bernafas kan kita nggak tahu tuh bakteri kan ikut sama udara. Bakteri ikut udara kalau sampai ke tenggorokan. Nah, di situ ada mukus. Ada mukus, nah dia menjebak itu di saluran tenggorokan. Nah, saluran tenggorokan terus akhirnya kalian ngerasa gatel, bersin dan batuk-batuk. Nah, itu proses barrier kalian, anatomik barrier. Kemudian di saluran nafas yang bagian bawah, nah, membran mukus itu ditutup oleh silia. Nah, silia itu rambut-rambut yang lembut gitu ya, yang kecil yang dimana dia dapat menjebak gitu ya, biar bakterinya nggak lebih jauh pergi ke paru-paru gitu ya, menjebak di situ, kemudian dijebak bersama mukus dan silia tadi, dan dikeluarkan kemudian dikeluarkan bersama tadi bersin dan batuk tadi. Ya, jadi kalian kalau bersin ya disarankan ya alhamdulillah gitu ya, karena apa? Itu merupakan proses proses pengeluaran bakteri yang menginvasi tubuh kita. Kemudian anatomik barrier yang ketiga adalah organisme yang non patogenik ya, yang dimana yang dia hidup berkoloni di usus kita. Oke, ini contohnya ya. Ini adalah skin barrier. Jadi kalian kan kulitnya di bagian luar nih. Nah, itu bakteri yang mau masuk pasti ya susah nembusnya. Kemudian di saluran nafas di sini ada mukus, ada silia. Nah, mau masuk ke paru-paru hadapi dulu lah silia sama mukus. Kemudian di sini ada saluran cerna. Di sini di kerongkongan ada mukusnya juga, yang dia dapat menjebak atau mentraps isi bakteri. Kemudian di lambung juga ada asid asam yang sangat asam, di mana kebanyakan bakteri itu mati di dalam asam lambung. Kemudian di sini ada bakteri-bakteri floral normal yang di mana kalian sering dengar bakteri baik gitu ya di salah satu iklan probiotik ya, yaitu memperbanyak bakteri baik sehingga bakteri buruknya dia akan tergusur gitu ya. Di sini ada beberapa bakteri baik yang dimana normal bakteri mikroflora ini sangat menguntungkan kita. Kemudian yang kedua adalah barrier fisiologik. Barrier fisiologik ada 4 di sini, asam lambung, lisozyme, kemudian interferon, dan komplement. Asam lambung ini, ya, asam di lambung kita kan pH-nya sangat rendah tuh, 1 sampai 2 ya. Kalian bisa bayangkan gitu ya, pH-nya asam sulfat pekat, asam klorida pekat, gimana kalau kena baju kita gitu kan bolong tuh. Apalagi bakteri, jamur dan lain-lain itu kalau kena asam lambung itu pasti mati gitu, kebanyakan sih mati. Kemudian lisozyme ini adalah punya efek antibakterial,
yang dapat membunuh merusak sel dinding sel bakteri. Kemudian interferon. Nah, interferon itu adalah senyawa yang dikeluarkan oleh sel yang dimana dapat merespon dari virus yang menginfeksi sel. Sel yang terinfeksi virus maksud saya. Jadi dia akan membunuh sel-sel yang dimana sudah terinfeksi virus. Jadi membunuhnya nggak langsung virusnya, tapi sel yang sudah terinfeksi virus. Kemudian komplemen. Nah, komplemen itu adalah suatu grup senyawa yang dia yang ada di darah yang dapat menghancurkan dari membran sel bakteri. Nanti akan dibahas per pertemuan ya. Ini komplemen itu sangat kompleks ya. Gimana sih kok bisa caranya merusak membran sel. Kemudian fagositosis yang ketiga ya. Fagositosis itu artinya adalah sel-sel yang suka makan. Maksudnya suka makan ya, sel yang suka makan bakteri atau zat asing. Misalnya monosit, neutrofil, makrofag, nanti akan dibahas di sel-sel imun. Kemudian respon inflamasi. Nah, respon inflamasi ini menghasilkan suatu kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan ya. Kerusakan jaringan itu kan ada ketika kalian terinfeksi itu pasti ada proses inflamasi. Yang pertama adalah dolor atau pain, nyeri ya. Kemudian kemerahan atau redness, kemudian bengkak atau swelling, atau terus demam atau kalor gitu ya, rise in temperature. Nah, proses demam itu sebenarnya itu proses defense ya, mempertahankan tubuh. Di mana bakteri itu kan normalnya dia suka hidup di suhu tubuh ya 3637 suhu normal kita. Tapi kalau dia menginvasi ke tubuh, itu otomatis kita demam. Nah, demam itu sebenarnya itu adalah salah satu bentuk pertahanan gitu ya. Dinaikkan suhu tubuhnya sehingga niatnya itu biar bakterinya itu mati pada suhu yang di atas 37 derajat Celcius. Nah, ini proses imunologi juga, proses inflamasi. Kemudian dolor, pain juga, pain sebagai signal gitu ya. Signal kalau ini tubuh itu sedang mengalami infeksi. Redness juga, kemudian swelling, nah pembengkakan. Nah, kok jadi pembengkakan karena memang ada terjadi migrasi sel-sel imun ke daerah yang luka. Jadi kalau istilahnya negara kalian diserang, maka tentaranya pasti dia diserangnya di bagian benteng kanan. Tentaranya pasti ngumpul di bagian benteng kanan. Sehingga terjadi swelling gitu, bengkak. Nah, kemudian mediator dari reaksi inflamasi ada 4 ya, histamin, kinin, acute phase protein, defensin. Nah, cukup dihafalkan saja. Jadi kalau misalnya ada histamin, ini juga nanti kita pelajari ya, kinin juga nanti dipelajari di bagian komplement. Jadi kalau ini sudah ada, jadi ditemukan histamin, kinin, acute phase protein, dan defensin di tubuh kita, berarti tubuh kita sedang ada serangan gitu ya, intinya gitu sih. Kemudian yang kedua adalah adaptive immunity. Adaptive immunity adalah imunitas yang kita peroleh selama hidup. Ada 2 tipe, imunitas aktif, imunitas pasif. Imunitas aktif itu ada 2, yang natural, alami, artificial, buatan. Yang pasif juga ada 2, natural, yang alami, artificial, yang buatan. Oke. Active immunity, bedanya aktif sama pasif. Aktif itu kita bekerja, aktif gitu ya. Kita diekspor sama zat asing, misalnya bakteri. Nah, tubuh kita aktif membentuk sistem kekebalan. Ya, kok tahu membentuk kekebalan? Ya, karena kita pakai proses sakit dulu, demam dulu, kemudian menggigil dulu, gitu ya. Jadi selama proses itulah kekebalan terbentuk. Tubuh kita akan mengenali infeksi apa yang masuk, bakteri jenis apa, caranya bagaimana, dan mereka belajar bagaimana membunuh atau mengeliminasi bakteri tersebut dari tubuh. Dalam proses itu memang pasti ada sesuatu yang dibayarkan ya, rasa sakit gitu ya. Nah, proses itu kan akan menghasilkan suatu memori. Kalau kita bisa bertahan, memori tersebut ya bisa ada gitu ya. Oh gitu, sistem kekebalan tubuh kita akan mengenali bakteri tersebut dan cara mengeliminasinya, dan itu disimpan sebagai sel memori. Kemudian, nah, ada 2 tipe imunitas aktif, natural, alami, dan artificial, buatan. Nah, natural ini ya kayak kalian itu waktu kecil mainan di tanah, mainan di lumpur, suka makan makanan yang nggak jelas gitu ya.
terus sakitlah kalian, diare, demam, dan lain-lain. Nah, itu proses natural yang kalian alami. Kemudian tubuh kalian mempelajari sebenarnya ini tuan host ya, tuanku ini kena apa sih sebenarnya ini, bakteri apa sih yang menginvasi, kemudian lewat mana sih prosesnya bagaimana, terus akhirnya si kekebalan tubuh itu terbentuk dan belajar cara mengeliminasi hingga kalian sembuh. Itu natural secara alami aja. Jadi prosesnya lama memang. Prosesnya semingguan kalian sakit terus baru timbullah sistem kekebalan. Kemudian ada yang artificial. Artificial ini adalah buatan. Nah, buatan ini kalian itu sehat, nggak ada proses sakit, tapi dikasih bakteri, yaitu dari lewat vaksin. Nah, vaksin itu kan waktu kecil kan kalian dikasih vaksin ya BCG, DPT, nah gitu kan. Ada yang panas, ada yang enggak. Nah, vaksin itu isinya adalah bakteri yang sudah dimatikan, dilemahkan atau produk dari bakteri. Nah, kalian memang nggak sakit, tapi nggak dipaksa sih, dikasih bakteri yang memang dia sudah dilemahkan dan agar tubuh kalian mengenali, ini loh tak kasih bakteri secara buatan gitu ya. Akhirnya kalian demam untuk DPT ya. Akhirnya tubuh kalian membentuk suatu sistem kekebalan. Nah, kekebalannya buatan, diada-adakan kalau artifisial ya. Kalau natural ya mengalir saja, kalian main kemana, nyemplung kemana, kena bakteri, atau akhirnya sakit. Nah, itu natural. Kalau artifisial itu kalian dapat imunisasi atau vaksinasi. Oke, mediatornya dari imunitas aktif ada dua, cell mediated immunity dari selnya, kemudian humoral immunity atau dari humoral antibody. Jadi bedanya terletak pada sel. Siapa sih yang bekerja? Kalau cell mediated immunity yang bekerja adalah sel. Kalau humoral immunity yang bekerja adalah antibody. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, antigen rekognisi pengenalan ya, kan ada proses pengenalan dulu kan. Kalau datang itu yang datang siapa sih, virus yang jenis apa sih gitu kan, baru bisa dieliminir. Itu namanya antigen rekognisi. Nah, prosesnya sendiri-sendiri, nanti kita pelajari juga. MHC juga measure histocompatibility complex. Nah, ini sebuah glikoprotein ya, jadi lokus MHC, nanti kita pelajari juga. Oke, lanjut ke passive immunity. Nah, passive immunity beda dengan aktif ya. Pasif itu kita nggak ngapa-ngapain ya, nggak usaha apa, nggak kena sakit gitu. Kita dapat gratisan, itu istilahnya ya. Dapat gratisan sistem kekebalan. Gratisan kekebalan. Memang ini positifnya kita nggak usah nunggu sakit, nggak usah pakai sakit. Kita dapat instannya aja. Sini aku minta kekebalan dari luar gitu ya, rapidly, cepat ya, without waiting for development of an active immune response. Without waiting, jadi nggak harus nunggu dulu gitu ya, nunggu diinfeksi dulu, nggak nunggu demam dulu, nggak nunggu sakit dulu gitu ya. Kita terima gratisan aja, yang udah jadi aja, terima jadinya ada deh aja deh gitu ya. Kalau yang imunitas pasif. Pasif artinya ya istilahnya males lah, kita males bikin, terima jadinya aja gitu. Pasif ini ada dua, natural sama artificial. Natural emang kita pernah dapat gratisan yang secara alami, kan secara alami kan paling banyak kan penyakit ya yang datang secara alami. Ada kok yang natural, yaitu waktu kita ada di kandungannya ibu gitu ya. Nah, ibu itu akan mengirimkan antibodi yang sudah jadi IgG lewat plasenta. Kemudian kita lahir dan ibu menyusui bayi dan kita dapat imunoglobulin antibodi imunoglobulin A dari ASI. Kita dapat gratis ini tanpa membuat sendiri. Kalau yang aktif itu membuat ya, untuk mencapai IgG ini kita mendevelop sendiri tubuh kita dengan proses yang menyakitkan dan panjang gitu ya. Kalau artificial, nah artificial pasif yang buatan ada nggak sih? Ada. Nah, seiring perkembangan zaman gitu ya, kita sudah bisa mengisolasi antibodi, membuat antibodi. Nah, antibodi ini langsung dikirimkan ke manusia. Baik dari antibodi dari hewan ya, bisa jadi antibodinya dari hewan gitu ya. Hewan diinfeksi bakteri biar tikusnya aja yang sakit gitu ya, bukan kita ya. Nah, tikusnya dari darah tikus, kemudian diambil serumnya. Nah, serumnya sudah ada antibodi yang untuk melawan virusnya tadi. Antibodinya baru dikasih ke manusia. Itu yang pasif buatan. Kita nggak bentuk, tapi sudah dapat terima jadi dari luar yang memang buatan. Itu kan natural. Contohnya lagi waktu COVID ya. Waktu COVID kan dicari donor plasma konvalesen ya. Pernah dengar?
donor plasma konvalesen. Bagi orang yang sembuh dari COVID, gitu suruh mendonorkan darahnya, nanti darahnya dipisahkan dari serumnya. Nanti di serumnya di situ plasma konvalesennya dikasih ke orang yang sakit. Nah, di dalam plasma itu sudah terbentuk antibodi orang yang sudah sembuh tadi. Nah, ada antibodinya dia, jadi orang yang sembuh tadi sudah buat sebenarnya antibodinya dikirimkan orang ke yang sakit. Itu yang namanya pasif buatan. Beda kalau kalian divaksinasi Sinovac, AstraZeneca, Pfizer kemarin ya, itu bukan imunitas pasif buatan, tapi imunitas aktif buatan. Karena apa? Yang dimasukkan itu bukan antibodi, yang dimasukkan adalah ininya, virusnya atau DNA virusnya. DNA virusnya sekalian merasakan efek samping kemeng-kemeng, panas, dan proses yang panjang itu proses dalam pembentukan antibodi. Intinya kalau aktif itu antibodi kalian bentuk sendiri, kalau pasif kalian terima gratis dari orang tanpa membentuk. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalau pasif itu adalah short lifespan-nya. Waktu nggak awet gitu ya, lifespan-nya dia pendek gitu ya, pendek. Kalau antibodi kan pendek, kalau udah habis antibodinya ya sudah, kena serangan lagi ya kena gitu. Kalau yang aktif, karena kita buat sendiri ya, sudah memorinya sudah ada gitu ya, dia long lasting ya, awet gitu sepanjang hidup gitu, bisa digunakan sepanjang hidup. Kalau antibodi yang dari luar, ya itu ya nggak awet gitu, pendek, lifespan-nya pendek, short lifespan. Jadi ya selain short lifespan juga kemungkinan terjadi reaksi hypersensitivity reaction. Jadi apalagi kan plasmanya dari luar kan, dari orang lain dimasukkan ke orang yang berbeda yang sedang sakit. Belum tentu itu juga cocok dengan tubuhnya, bisa jadi dikenal sebagai agen asing juga kan, makanya akan terjadi reaksi alergi. Apalagi dari plasma yang bukan manusia, plasma dari hewan, rat misalnya, kelinci gitu ya, plasma yang ada antibodi yang dibuat di hewan gitu kan, juga semakin ketika dimasukkan di manusia juga semakin memicu reaksi alergi. Nah itu kekurangannya. Nah emang yang lebih bagus sih, lebih awet, lebih tahan lama memang yang aktif ya, bukan yang pasif ya. Tapi yang aktif itu ya memang butuh perjuangan ya, prosesnya bagaimana membentuk suatu kekebalan itu memang tidak mudah atau tidak gratis gitu ya, karena kita mengorbankan, kita harus sakit dulu begitu. Nah ini perbedaannya immunity pasif, imunitas aktif dan imunitas pasif gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, untuk referensinya, saya share dulu ya. Untuk referensinya, supaya lebih gampang, memang silahkan pilih referensi yang gampang dibaca gitu ya. Bisa Textbook of Microbiology and Immunology, bisa Wright Essential Immunology. Boleh pilih yang mana aja. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri kuliah hari ini ya.